Bang. Dli, raimu aja marah ngakak, Dli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis film bergenre romantis yang berjudul Dear Nathan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya, Devina Adira Purnomo, dan 3 rekan saya, Oki Dwi Anjarsari, Fadli Setiawan, Yohanes Veda Kumara Adi. Baik, yang pertama, unsur naratif. Yang pertama ada sinopsis cerita. Di dalam film ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Salma yang notabene merupakan seorang murid pindahan di SMA Garuda. Suatu hari Salma terlambat datang ke sekolah dan seorang murid bernama Nathan yang dikenal sebagai murid nakal yang hobi tawuran menyelamatkannya dari hukuman. Salma yang bertekad untuk selektif memilih teman dan berusaha menjauhi Nathan karena nasihat dari sahabatnya, tetapi Nathan justru membuat heboh satu sekolah dengan cara terang-terangan mengejar cinta Salma. Berbagai cara dilakukan Salma untuk menghindar, tetapi semakin ia menjauh, semakin ia dihadapkan pada kesempatan demi kesempatan untuk memahami masa lalu Nathan dan perlahan ia jatuh cinta. Saat Nathan mulai membuka diri dan mau berubah demi Salma, kekasih masa lalu Nathan yang bernama Sally datang meminta cintanya kembali dan sempat menjadi konflik di antara Nathan dan Salma. Baik, untuk karakter tokoh dari tokoh utama Nathan, yaitu Nathan tokoh utama dalam film dan Nathan ya tampan namun acak-acakan, berpenampilan acak-acakan, bisa digambarkan sebagai seorang remaja yang terkenal sebagai selalu berbuat masalah di dalam sekolahnya. Ia juga sedang menemukan jati diri, menghadapi masalah keluarga dan belajar bercinta. Untuk tokoh Salma digambarkan sebagai remaja yang cantik, rapi, dan pintar, cerdas, pendiam, dan belum pernah pacaran sebelumnya. Untuk tokoh Rahma adalah teman baik Nathan dan Salma. Ia cantik, berkulit putih, berambut pendek, dan berpakaian rapi. Selalu melihat si baik dari setiap orang. Untuk tokoh Afifah berpenampilan cantik, berambut panjang, selalu menilai dari covernya dan selalu memaksakan pendapat pada orang lain. Afifah menjadi teman baik Salma. Untuk tokoh Aldo, yaitu tokoh yang menjadi ketua OSIS, tinggi dan tampan, juga disiplin, menilai orang dari covernya. Untuk tokoh Dinda, senior cantik yang melakukan segala cara untuk mendapatkan hal yang ia inginkan. Untuk tokoh Rama, cantik, rambutnya berwarna hijau, memicu konflik dalam hubungan Nathan dan Salma. Untuk Mama Nathan, berambut pendek, terlihat sedikit berantakan, psikisnya terganggu karena kehilangan putra kesayangannya, menyangkal kepergian Daniel. Ayah Nathan tinggi, berkacamata, sikapnya egois, lalu saja memaksakan kehendaknya. Untuk plot atau alur cerita dalam film Dear Nathan, yaitu alur cerita maju. Halo, saya Oki. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu struktur cerita. Pada poin 1 ada tahap pengenalan. Pertemuan Nathan dan Salma di depan gerbang sekolah saat terlambat mengikuti upacara. Memperkenalkan tokoh utama dan latar utama pada film. Pada
Pada awal pembukaan film, selain memperkenalkan tokoh Salma dan Nathan, pengarang juga memperkenalkan tokoh tambahan seperti Rahma dan Afifah. Poin kedua, ada tahap kemunculan konflik. Konflik mulai muncul saat Aldo mengantar Salma pulang, sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara Aldo dan Nathan, sehingga menyebabkan mereka berkelahi, kemudian Salma kecewa dengan sikap Nathan. Next. Poin ketiga, ada tahap konflik memuncak. Kekasih masa lalu Nathan yang bernama Sally datang untuk meminta cinta Nathan kembali. Kedatangan Sally menimbulkan keretakan pada hubungan Salma dan Nathan. Namun, Sally sadar cinta Nathan hanya untuk Salma. Kemudian, Sally meminta pelukan dengan Nathan untuk terakhir kalinya. Di saat itu, Salma melihatnya dan membuat kesalahpahaman di antara mereka. Poin keempat, tahap konflik menurun. Sally menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi dan meminta maaf kepada Salma. Pada poin kelima ada tahap penyelesaian. Salma menuliskan surat yang berjudul Dear Nathan yang ditujukan untuk Nathan, yang mengungkapkan perasaannya terhadap Nathan. Selanjutnya ada unsur sinematik. Miss Sense, poin A, make up tokoh utama dan pendukung. Nathan mukanya sering babak belur, Salma make up natural, Rahma make up natural, Afifah make up natural, Aldo tidak menggunakan make up, Sally menggunakan sedikit make up namun tidak menor. Poin B ada wardrobe tokoh utama. Nathan berpakaian tidak rapi dan acak-acakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Veda. Baik, saya Yohanes Veda Kumaradi akan menjelaskan tentang bagian C, setting. Gambar pertama ada depan gerbang sekolah, kedua ada pemakaman, ketiga ada rumah Nathan. Terus pada bagian D, poin D, ada properti. Yang gambar nomor 1 ada Hansaplas dan nomor kedua ada tangga kayu. Lanjut. Gambar berikutnya ada buku, terus di sebelah kanan ada jamu PMS dan berikutnya ada samsak. Berikutnya ada di poin E, pencahayaan atau cahaya alami. Yang gambar pertama ada halaman upacara dan gambar kedua ada dalam gudang. Poin E, pencahayaan bagian cahaya buatan. Gambar pertama ada dalam kamar Salma. Yang kedua ada di JPO. Berikut ada editing. Yang gambar pertama continuity temporal dan kedua ada continuity temporal semua. Yang bagian 3 suara. Poin A suara diegetik.
muncul Mas Adri. Lanjut slide berikutnya aja. Di poin B, suara non-diagetik. Lanjut. Sekian dari kami kelompok 8. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.